silhouette. Needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound. Bulan November akan menjadi bulan tersulit bagi timnas Indonesia dan Sintayong. Bagaimana enggak sulit coba, mereka akan dihadapkan dengan dua tim raksasa Asia, yakni Jepang dan Arab Saudi. Meski Indonesia diuntungkan bermain di kandang, namun sekali lagi kita tekankan lawan yang kita hadapi bukan lawan sembarangan. Mereka adalah langganan Piala Dunia terutama Jepang, tim yang hobinya bantai-bantai dan enggak pernah pandang siapapun lawan yang mereka hadapi. Terlebih media-media di Jepang juga sudah melakukan saywar jelang pertandingan berlangsung. Mereka juga akan mengirimkan sejumlah supporter ke GBK untuk teror secara langsung. Namun di sisi lain Haji Moriyasu justru mengatakan, kalau laga ini akan menjadi laga yang menarik dan menantang, sebab Jepang kemungkinan tak akan diperkuat sejumlah pemain pentingnya, seperti Ayas Ueda, yang mengalami cedera hamstring, saat menghadapi Ajax Amsterdam, dan timnas mendapatkan banyak keuntungan dalam laga ini, selain akan didukung oleh puluhan ribu fans secara langsung, sejumlah pemain andalan seperti Justin Buchner, juga sudah bisa kembali dan fit. Melihat hal itulah yang membuat Bahrain kayaknya gundah dan resah, karena siasatnya untuk memperlebar jarak dari Indonesia, dirasa akan sulit. The more we grow, we could be 100 miles apart, but it's never far. Yeah, you show me colors, light in the darkness. You were the only. Ya, seperti kita tahu Coach Sintayong telah memanggil 27 pemain untuk persiapan laga lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan November ini, dan dari 27 pemain itu nama-nama seperti Hernando Ari, Malik Rizaldi, dan Asnawi Mangkualam tak dipanggil oleh Coach Shin, karena cedera, dan enaknya punya stok pemain yang melimpah, membuat Coach Shin gak begitu pusing karena dia telah memanggil sejumlah pemain yang kayaknya siap fight, jika nanti dapat jatah bermain. Pemain-pemain seperti Justin Hapner, Yance bersaudara, yang merasa sangat siap usai pulih dari cedera. Dan memang harus diakui Siko melawan Jepang menjadi match yang dirasa bakal menjadi match paling menyulitkan bagi timnas Indonesia. Alasannya cukup jelas karena Jepang ini adalah tim terkuat di Asia saat ini, banyak pemain-pemain mereka yang merumput di Eropa, dan yang tak kalah penting adalah chemistry pemain Jepang sudah terbentuk sejak mereka lahir, maka tak heran jika kita sering melihat permainan 1-2 Jepang yang begitu memukau, dan anak asuh Wak Haji Moriyasu juga suka sekali bantai-bantai musuhnya. Hal itulah yang buat kita jujur saja jerper duluan, namun di sisi lain para pemain kita juga sebenarnya enggak kalah-kalah amat kok, jika dibandingkan dengan skuad timnas Jepang, bahkan secara umum tim ini sedang dalam kondisi terbaik, tinggal mudah-mudahan Coach Shin menemukan taktik yang pas, serta cocok dalam memanfaatkan kapasitas mereka. Lalu yang terpenting, sudah pasti kekompakan tim harus ditingkatkan, dan itu juga yang disampaikan Kelvin Verdong baru-baru ini, di mana Verdong mengaku, kalau secara kualitas timnas Indonesia memang enggak kalah, tapi yang harus diakui kalau chemistry tim ini harus ditingkatkan. Saya lebih berpikir, bahwa segala sesuatunya belum berjalan dengan baik sebagai sebuah tim. Saya bukan pemain yang suka bermain-main hanya memberi umpan silang dan menembak ke gawang. Saya juga harus mengandalkan rekan satu tim, dan jika tim mulai tampil otomatis saya akan bermain lebih baik, kata Kelvin dikutip dari Forza Anek. Media-media Jepang mulai saywar ke timnas Indonesia. Meski laga kurang lebih seminggu lagi, namun media-media di Jepang sudah melakukan saywar kepada Indonesia, diawali dengan kabar, kalau 3.000 supporter Nippon akan datang langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Lalu salah satu media di Jepang bernama Football Trip, mengatakan Coach Sintayong akan dipecat oleh PSSI jika timnas Indonesia kalah di GBK. Kemudian media tersebut juga mengatakan kalau Jepang akan menang mudah dengan tim papan bawah. Pelatih timnas Indonesia dipecat usai laga melawan Jepang. Apakah dia meminta dukungan dari negara asalnya Korea Selatan untuk mempertahankan posisinya? Pelatih Sintayong telah lama dikenal sebagai orang dengan kecenderungan anti-Jepang yang kuat. Jepang ini memaksakan pemecatan pelatih Korea yang anti-Jepang itu dengan menang melawan tim papan bawah Indonesia, tulis Football Tribune.
Iya deh, iya kamu kuat, tapi ingat ya, semakin diremehkan, justru akan membuat para pemain Indonesia semakin termotivasi untuk bisa menunjukkan performa terbaiknya di lapangan. Like a symphony of our memories, oh. Like a symphony of our memories, oh. Moriyasu ini bakal menjadi laga yang menarik. Sementara itu pelatih timnas Jepang Haji Moriyasu menyebut, kalau laga melawan Indonesia akan menjadi laga yang menarik sekaligus menantang. Karena bagaimanapun, laga ini akan menjadi laga yang penuh intimidasi dengan estimasi jumlah penonton yang mencapai 60.000 hingga 70.000 orang. Moriyasu percaya atmosfer stadion akan menjadi faktor kunci yang mempengaruhi performa timnya. Dalam konferensi pers yang digelar baru-baru ini, Moriyasu mengungkapkan kekhawatirannya terkait dukungan masif yang akan diterima oleh timnas Indonesia. Dukungan supporter itu bisa melipat gandakan semangat para pemain timnas Indonesia, bahkan berdampak pada hasil pertandingan. Kami akan menghadapi atmosfer yang sangat menantang, dengan ribuan supporter yang hadir, itu akan memberikan tekanan tersendiri bagi pemain kami, ungkap Moriyasu. Baginya timnas Indonesia bukan merupakan tim yang bisa dianggap remeh, mengingat kiprahnya sangat menjanjikan. Dia juga menegaskan akan melakukan hal terbaik untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelatih berpengalaman tersebut sangat menghargai peran penggemar dalam mendukung tim nasional mereka. Data mengenai antusiasme supporter di Indonesia bukanlah hal baru. Saat laga timnas Indonesia melawan Australia, stadion dipenuhi sekitar 80.000 supporter, menciptakan suasana yang luar biasa dan sulit bagi tim tamu untuk beradaptasi. Moriyasu menganggap pengalaman tersebut sebagai gambaran nyata bagaimana supporter Indonesia dapat mempengaruhi hasil pertandingan. Like a symphony of our memories, oh. What if the years turn into gold? The longer we live, yeah, the more we grow. We could be 100 miles apart, but it's never far. Yeah, you show me colors, light in the dark. Jay Ize dan Verdong semakin bersinar di Eropa. Sementara itu pemain andalan timnas Indonesia Kelvin Verdong dan Jay Ize semakin bersinar di Eropa. Kelvin Verdong baru saja mengantarkan timnya meraih kemenangan telak dengan skor 6-0. Menariknya dalam laga tersebut dua pemain andalan Indonesia dan Jepang sama-sama tampil baik. Verdong tampil mengesankan sebagai fullback, sedangkan striker Jepang Koki Ogawa berhasil mencetak 2 gol dalam match tersebut. Sedangkan Jay Ize baru-baru ini kembali menjadi starter saat melawan Inter Milan, di mana dia bermain penuh selama 90 menit di lapangan. Namun sayang meski tampil cukup solid, timnya harus mengakui keunggulan Inter dengan skor tipis 1-0. Like a symphony of our memories, oh. Like a symphony of our memories, oh. Nostalgia, don't you ever slip away. Oh, nostalgia, like a symphony. Ya terlepas dari apapun, pokoknya mah kita enggak usah takut dengan Jepang, meski kita tahu kalau Jepang ini adalah tim yang kuat, tapi kalau kita udah jiper duluan sebelum bertanding, ya, kita enggak bakal bisa menang, tapi kalau kita optimis dan mau fight insya Allah bisa kok diberikan kemudahan. So tetap semangat dan terus berikan yang terbaik di lapangan, kami di belakangmu untuk terus memberikan dukungan semaksimal mungkin, oke? Yeah, you show me colors.